Kembali kami lanjutkan dialog bersama dengan Pak Yunus dan juga Bang Saud. Pak Yunus, apakah klaim Don Rito sebagai pemilik uang dan emas di rumah Febri yang diperuntukkan sebagai dana Yayasan Dakwah dan Pendidikan, itu apakah bisa melepaskan Febri dari dugaan TPPU atau justru menambah kecurigaan adanya keterlibatan Febri di situ? Baik, saya jelaskan dulu Perpres nomor 13 2018 tentang beneficial owner, kebetulan saya ketua tim penyusunnya ya. Ini melaksanakan rekomendasi FATF nomor 25 mengenai BO of Legal of Corporation ya, pengendali dari korporasi. Ada satu lagi BO of Legal Arrangement, pengendali dari transaksi seperti adanya nomini-nomini tadi ya. Di situ bukan nggak ada sanksi pidana. Untuk yang tidak ada sanksi pidana adalah kewajiban melapor BO, itu sanksinya administratif. Tapi BO bisa dimintain pertanggungjawaban pidana sepanjang dia memenuhi unsur-unsur tadi. Katakanlah tadi si Don Rito mengakui dia untuk kegiatan yayasan. Yayasan itu korporasi. Menurut pasal 4 Perpres 13 2018, orang tidak perlu jadi pengurus, tidak perlu jadi pembina, tidak perlu menjadi pengawas. Kalau dia mengendalikan yayasan itu, dia mengendalikan korporasi itu, dia bisa diminta pertanggungjawaban, dia beneficial owner untuk yayasan itu. Jadi bisa sekali. Katakanlah ada tidak pakai yayasan, tidak pakai korporasi, ada transaksi-transaksi tertentu eh, pakai orang lain. Nah, bisa orang lain itu nomini, gatekeeper, dia terlibat di dalam sebagai BO of Legal Arrangement si pelaku itu. Dua-duanya ya bisa dimintain pertanggungjawaban kalau menurut saya. Jadi bukan hanya orang yang jadi nomini tadi, tapi yang menggerakkan white locker itu juga bisa dimintain pertanggungjawaban sesuai dengan pasal 20 Kitab Undang-Undang Pidana nomor 1 tahun 2023. Jadi bisa kalau menurut saya. Eh, Boleh saja dia ngomong seperti itu, tapi hubungan controlling antara Febri dengan yayasan itu pasti ada. Hubungan controlling antara Febri dengan Don Rito pasti ada. Nah, Eh, Pak Yunus, bagaimana membuktikan apakah ada controlling atau pengontrolan Febri kepada Don Rito atas pengendalian operasional yayasan atau sebagainya? Bagaimana membuktikan keterlibatan Febri di situ? Ya kalau dilihat jurisprudensi dalam kasus Nazarudin ya, dalam kasus Setia Novanto, dalam kasus Edi Sindoro, itu KPK membuktikan BO itu pertama dengan transaksi-transaksi yang banyak kepada orang yang mengendalikan ini. Kenapa dia banyak terima duit, banyak transaksi? Kemudian dia banyak mengendalikan, menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan, fasilitasnya juga istimewa. Apalagi sekarang bisa dilihat komunikasi-komunikasi antara mereka, dilihat sadapan-sadapan, rekaman pembicaraan dia lewat WA, email ataupun telepon, itu juga bisa menentukan, menyimpulkan dia ini controlling, dia mengendalikan, dia bukan main-main. Jadi bisa juga didengar dari tambahan saksi-saksi yang lain yang bisa didengar. Saksi itu bisa memberikan keterangan bahwa oh ini yang mengendalikan si ini cuman di apa suruh oleh si white locker ini, oleh si penggerak ini. Jadi banyak alat bukti bisa dipakai, transaksi, Baik. dilihat kebijakannya, dilihat juga komunikasi, dia kemudian eh, apa yang dilakukan oleh itu mereka berdua, bagaimana hubungannya dari komunikasi bisa kelihatan sebenarnya. Mhm. Oke, kalau Bang Saud dari kacamata mantan pimpinan KPK, apakah pengakuan Don Rito sebagai pemilik ratusan miliar uang dan 74 kg emas di rumah Febri itu bisa melepaskan Febri dari dugaan TPPU? Ya, itu kan udah jelas ya bahwa kalaupun perpres itu tidak seperti disampaikan Pak Idrus tadi, di situ tidak ada sanksi, tapi sebenarnya penyelidik, penyidik dan penuntut nanti bisa menggunakan imajinasinya. Tidak ada alasan dia tidak tahu yang namanya Perpres 13. Anda harus melaporkan apa yang Anda lakukan dalam perspektif bisnis. Jadi artinya itu jadi pemberatan nantinya. Tetapi secara hukum memang Perpres itu tidak berisi tentang tindak pidana langsung, tidak ada disebut pasal-pasal bahwa dia akan kalau tidak melaporkan seperti apa. Jadi penegasannya adalah tidak ada keraguan bahwa kemudian dari sisi jumlah, dari sisi kronologis, dan kemudian kasus-kasus sebelumnya yang menunjukkan bahwa dia merupakan mastermind atau intellectual leader-nya yang disebut Pak Yunus tadi, outlooker-nya yang sangat menentukan case ini. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana bisa dia terkait langsung, ya agak naif juga kalau penyidik kemarin dari
Tipikor Korpas Polri itu Tipikor. kemudian Kortas Tipikor berani melakukan penggeledahan dan seterusnya. Jadi buktinya cukup bagi mereka dan waktunya sudah cukup lama sebenarnya dan nggak ada alasan juga kemudian Kejaksaan dan KPK tidak mengerti kasus ini. Mereka sudah dilaporkan sejak awal. Jadi sebenarnya ketiga pemberantas korupsi ini KPK, Polri dan Kejaksaan tinggal duduk saja menentukan sikap bagaimana saling kontrol satu sama lain, kemudian bisa menimbulkan kepastian, meyakinkan kepada publik, sebagaimana ekspos hari ini juga itu merupakan tahapan yang kita harap, sehingga kita Baik. melihat kemajuan day by day-nya, bahwa ada upaya penindakan yang cukup efektif, gitu Mbak Aha. Zilvia. Bang Saud, tapi kalau Saya boleh Anda menambahkan sedikit, Mbak ya, ya, Sylvia? silakan dulu. Baik, Pak Yunus. Saya boleh nambahkan Silakan. sedikit ya. Jadi Silakan kalau Pak dilihat Yunus. dari jumlahnya yang sangat besar ya, bahkan ada valuta asing. Apa benar di Indonesia ini valuta asing sebagai alat pembayar yang sah? Apa benar yayasan perlu itu untuk kegiatannya? Apakah benar yayasan untuk dakwah tadi itu memerlukan uang begitu banyak rupiah dan valuta asing begitu emas begitu banyak juga? Dan apakah wajar juga ada orang menyimpan di rumah pejabat gitu uang emas begitu banyak sementara rumah pejabat itu ada foto dia berarti punya dia di dalam Nah, konsep hukum barang bergerak siapa yang menguasai barang bergerak itu dianggap pemilik kalau barang bergerak itu ada pada rumah orang itu dimiliki oleh si A maka ya dugaan kuat itu pasti rumah itu dimiliki oleh si A begitu juga barang-barang bergerak yang ada di sana foto yang ada di sana emas dan uang oke. jadi dilihat dari kelaziman pun sangat-sangat tidak lazim. Jumlah begitu Baik. besar, ada valuta asing ya. Oke, Satu ada hal yang indikasi-indikasi agak apa? kejanggalan ya. Tidak Baik, saya wajar kembali lagi gitu. ke Bang Saud ya, Pak Kenapa? Yunus ya. Bang Saud, saya kembali lagi ke Anda. Bang Saud, jadi kalau dugaan Anda, Don Rito itu dengan segala kejanggalan-kejanggalan yang tadi sudah Anda uraikan dan juga Pak Yunus uraikan, sebetulnya Don Rito itu menurut Anda dikambing hitamkan pihak lain atau ia mengkambing hitamkan dirinya sendiri? Awalnya sih nggak ada istilah kambing hitam. Awalnya itu adalah kepercayaan. Bisa anak, bisa istri, bisa paman, bisa supir, bisa siapapun. Karena ini kalau bicara pencucian uang itu bicara kepercayaan dalam kaitan placement, layering dan kemudian mengintegrasikannya. Yang penting dia bisa membuktikan suatu saat bahwa itu murni dari usaha dia yang legal. Jadi itu faktor kepercayaannya. Belakangan kemudian kita menganggap bahwa ada orang yang mengambil alih ini untuk kemudian menyatakan bahwa ini milik saya dan dari awal itu sudah dinyatakan juga oleh FA itu hanya di rumah saya, pemiliknya ada, prosesnya ada. Itu saja sudah menunjukkan sesuatu yang menurut saya itu akan bisa memberatkan dia nantinya karena dia udah cukup bukti tapi coba ngeles sana sini kemudian dia komunikasi juga lawyer yang mengundurkan diri itu juga Oke. kita nggak tahu komunikasinya seperti apa tetapi itu juga menunjukkan bisa jadi pemberatan yang dia coba kesana kemari gitu jadi sebagai orang yang pernah melakukan apa yang kita sebut sajalah yang paham betul dengan proses tindak pidana korupsi ini, kemudian dia mengatakan beberapa atau melakukan beberapa proses-proses yang kita anggap justru memberatkan dan bahkan menurut saya berpotensi untuk kemudian menghalangi penyidikan. Jadi yang bersangkutan itu kalau umpamanya nanti seperti ini juga unsur pemberatannya harus dilakukan, gitu Mbak. Baik, singkat saja terakhir ke Pak Yunus, saya penasaran soal tadi kan Anda mengatakan apa iya untuk dana operasional yayasan itu harus menggunakan valuta asing begitu ya, logikanya bagaimana. Tapi saya ingin memutar sedikit kalau ke belakang, transaksi uang dan emas 74 kilogram, uang itu ditemukan sampai sekitar 476 miliar ya. Apakah itu tidak bisa terlacak oleh PPATK sebelumnya Pak Yunus? Sebenarnya dari transaksi-transaksi money changer ya, eh, dia juga harus melaporkan transaksi pergerakan, transaksi tunai untuk jumlah 500 juta kalau uang tersentuh secara fisik. Kemudian dari pedagang emas dan perhiasan juga ada kewajiban melaporkan transaksi di atas 500 juta ya. Nah, ini perlu dicek apakah mereka sudah melaporkan. Kemungkinan besar mereka tidak melaporkan. Sehingga ada baiknya juga PPATK mengaudit money changer yang pernah diperiksa oleh kepolisian itu misalnya. eh, Dilihat apakah benar dia pernah melaporkan transaksi tunai untuk penukaran uang tunai sebesar itu. Karena itu kewajiban. Walaupun sanksinya hanya administratif menurut pasal 30 Undang-Undang 8 2010. Dilihat Oke. juga toko-toko emas perhiasan, mungkin dari sana bisa terbantu, dilihat capnya apakah itu dari Antam ataukah dari agen yang lain.
ditanya, diaudit, kenapa mereka tidak laporkan? Padahal undang-undang bilang transaksi 500 juta atau lebih untuk emas, untuk uang tunai, itu harus dilaporkan sebagai transaksi yang suspicious, ya. Ya, Ataupun baik. transaksi yang tunai untuk jumlah Oke, Pak di Yunus. 500 juta di money changer tadi gitu. Oke, Pak Yunus dan juga Bang Saud, terima kasih atas informasi dan juga ulasannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.